Tapi pertanyaannya, kenapa orang Melayu itu kalau dilihat-lihat secara bentuk fisik itu seperti berbeda begitu ya? Walaupun sebetulnya sedikit mirip dan juga perbedaannya tetap ada. Apakah mungkin orang-orang Yunan dalam hal ini adalah orang-orang yang masuk ruang lingkup Austronesia itu apakah memang ada sub-suku lagi yang mana hal ini juga mempengaruhi terhadap kebudayaan dan juga kepercayaan yang dianut oleh orang-orang keturunan suku Yunan dan akan menjadi suku bangsa yang tersebar. Salah satunya adalah suku yang ada di Nusantara itu yang disebut dengan suku Melayu atau bangsa Melayu. Ini akan kita coba kaji lebih dalam dan lebih detail lagi. Apa memang iya kebudayaan dan juga kepercayaan serta bahasa orang-orang Melayu itu dulunya berbeda? Ayo kita cari tahu semuanya dan kita putar dulu intronya. Orang Melayu atau bangsa Melayu memiliki ciri-ciri fisik yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia kebanyakan. Kalau orang Eropa tentu memiliki paras yang sangat tinggi, perawakannya juga sangat tinggi, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Matanya biru, kulitnya putih, rambutnya agak pirang. Sedangkan kalau orang Melayu ini kebanyakan mereka tidak terlalu tinggi pun juga tidak terlalu pendek. Begitu juga dengan kulitnya. Kulitnya itu sawo matang. Hitam juga tidak, putih juga tidak. Ya kuning iya gitu. Itu orang Melayu. Ada yang mirip-mirip dengan orang Cina, ada yang mirip-mirip dengan kadang orang Arab, ada yang mirip-mirip dengan orang India. Begitulah orang orang Melayu. Yang konon orang Melayu ini merupakan suku bangsa atau keturunan dari orang-orang Yunan. Orang-orang Yunan itu berarti dari kawasan Asia ya, yang mana pada zaman dulu itu menyebar ke seluruh antero dunia, termasuk ke Nusantara yang memang pada saat itu namanya belum Indonesia tapi masih Nusantara, masih kumpulan beberapa kepulauan. Mereka menyebar hingga ada yang memiliki beberapa kelompok-kelompok yang juga terbagi dalam kurun waktu 1500 tahun yang lalu, dan itu berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi ya, dimana pada zaman itu masuk lebih kurang zaman Neolitikum. Nah ternyata orang-orang Yunan itu kalau dikelompokkan secara barangkali secara bentuk fisik ya, bentuk kawasan ya, kawasan itu kan juga mempengaruhi fisik, kemudian mempengaruhi bahasa juga, karena faktor geografis juga faktor alam akan mempengaruhi fisik seseorang. Yunan itu sebetulnya masuk kepada ruang lingkup Austronesia ya, orang-orang Austronesia. Di kawasan Austronesia itu berarti kawasan Asia dan juga kawasan yang dekat dengan Samudra Pasifik ya, atau wilayah-wilayah di sekitar Samudra Pasifik, makanya disebut Austronesia. Nah ternyata orang-orang Yunan yang datang ke Nusantara itu ternyata terbagi menjadi dua periode. Periode pertama itu adalah Proto Melayu. Kenapa disebut Proto Melayu? Karena Proto Melayu itu berarti orang Melayu yang lebih tua. Artinya dia datang lebih awal ke Pulau Nusantara. Datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, mungkin awal-awal tahun itu. Dan masuk ke Nusantara melalui dua jalur. Yang pertama jalur barat melalui wilayah Malaysia, kemudian lanjut ke Sumatera, dan akhirnya mereka juga ada yang melewati jalur timur. Jalur timur itu melewati Filipina, kemudian sampai ke Sulawesi. Jadi yang dimaksud 1500 tahun sebelum Masehi itu adalah di awal-awal periodenya. Kemudian sekitar pada saat itu suku-suku yang berasal dari Yunan ini bisa dikatakan dan bisa diklasifikasikan sebagai bangsa yang cukup maju dalam segi peradaban. Ya terbukti bahwa banyak sekali temuan-temuan arkeologis yang
menyatakan atau menunjukkan bahwa orang-orang dari Yunan ini yang nanti akan menjadi suku bangsa orang Nusantara ini itu ternyata sudah menggunakan equipment atau alat-alat yang terbuat dari batu begitu ya. Artinya batunya saat itu sudah mulai presisi. Mereka membuat tombak dari batu yang sudah tajam, mereka membuat pisau yang dari batu yang mereka sudah asah, sudah tajam. Pokoknya lebih presisi jika dibandingkan dengan suku bangsa yang ada di tahun yang sama, yaitu tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian suku-suku yang yang memiliki keturunan dari suku bangsa Melayu tua ini atau Proto Melayu ini itu adalah suku yang saat ini masih ada dan eksis di Indonesia, yaitu ada suku Dayak dan juga ada suku Toraja. Jadi ini diperkirakan Dayak dan Toraja ini diperkirakan ya, ini mohon diklarifikasi ini diperkirakan mereka besar kemungkinan adalah keturunan dari orang-orang Proto Melayu di masa lalu begitu ya. Mungkin ada faktor genetik di situ. Tapi ini kan masih terus masih terus diteliti lagi, karena kan ilmu pengetahuan itu tidak berhenti. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang gitu ya. Walaupun sejarah itu tetap dikaji seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan juga sebetulnya tidak berhenti di situ. Masih ada kajian-kajian yang lebih lanjut dan bisa lebih empirik begitu. Kemudian ada orang Melayu muda. Kalau tadi ada bangsa Proto Melayu atau Melayu tua, ada juga Melayu muda atau disebut dengan Deutero Melayu. Nah, orang Deutero Melayu ini juga sama masuk ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, tetapi barangkali periodenya beda. Kalau yang tadi di awal-awal, sedangkan yang ini mungkin periodenya agak lebih mundur sedikit. Nah, mereka ternyata datang ke Indonesia itu melalui jalur darat. Yang pertama tentu dari Yunan ya, dari provinsi Yunan itu di wilayah Cina. Kemudian sekitar Teluk Tonkin ya, pada saat itu masuk ke Vietnam, kemudian menuju ke Malaysia dan Sumatera, hingga akhirnya mendiami di Kepulauan Nusantara. Nah, Deutero Melayu ini itu lebih maju juga jika dibandingkan dengan Proto Melayu, dimana kalau Proto Melayu alat-alatnya masih menggunakan batu, tetapi kalau Deutero Melayu itu mereka sudah menggunakan perunggu ya, sudah menggunakan perunggu, sudah menggunakan alat-alat yang barangkali lebih modern, karena perunggu itu kan logam ya. Mereka berarti sudah mengenal ilmu metalurgi atau ilmu peleburan logam. Setidaknya mereka bisa membakar benda-benda yang terbuat dari logam. Dan mereka juga sudah mengenal logam-logam seperti besi dan lainnya, termasuk juga tembaga. Di zaman itu lebih kurang sudah ada di zaman Neolitikum. Dan menurut penelitian juga, orang-orang yang hasil dari keturunan Deutero Melayu itu ada beberapa suku juga yang saat ini masih eksis. Pertama ada Melayu pastinya ya, suku Melayu yang ada di kawasan Kalimantan, ada di kawasan Sumatera, ada di kawasan Sulawesi sebagian, dan ada suku Bugis, kemudian suku Jawa juga termasuk ternyata. Sekali lagi, penelitian ini masih terus berlanjut ya. Ilmu pengetahuan itu tidak berhenti di sini. Jadi bisa saja data-data empirik itu akan terus diupdate oleh para ilmuwan dan para arkeologi. Tetapi memang secara historis dan kejadian sejarah seperti itulah timelinenya. Bagaimana orang-orang Melayu terbagi menjadi dua kelompok dan dua periode. Jadi ada Melayu tua yang disebut dengan Proto Melayu, dan ada Melayu muda yang disebut dengan Deutero Melayu. Kemudian pertanyaannya adalah, lantas orang Nusantara zaman dulu sebelum orang-orang Yunan atau orang-orang Austronesia ini datang ke sini, lantas orang apa atau bangsa apa yang mendiami orang di Pulau Nusantara itu? Ternyata ada beberapa bangsa primitif yang sempat mendiami Kepulauan Nusantara sebelum orang-orang dari Yunan, sebelum orang-orang Austronesia datang ke sini. Pertama ada bangsa Pleistosin. Ya, bangsa Pleistosin itu adalah bangsa yang sangat primitif, hidupnya sangat nomaden, sangat berpindah tempat, sangat sering berpindah begitu, dan ilmuwan
serta arkeolog itu cukup kesulitan untuk mendeteksi di mana keberadaannya, apa peninggalannya. Tetapi memang diperkirakan bangsa primitif yang bernama Pleistosin ini memang dulu pernah ada di Kepulauan Nusantara, walaupun jejak keberadaannya masih terus diteliti oleh para ilmuwan dan para sejarawan serta arkeolog. Yang kedua, ada suku Wedoid. Suku Wedoid ini adalah suku yang saat ini tentunya peninggalannya itu relatif bisa dilacak oleh para sejarawan dan para ilmuwan, yaitu ada di suku Sakai. Suku Sakai itu ada di Siak ya. Di Siak itu berarti salah satu daerah di Kepulauan Riau, dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan juga Palembang. Jadi di sana ilmuwan dan arkeolog serta sejarawan itu berhasil melacak keberadaan suku Wedoid ini sebelum bangsa Austronesia datang ke Nusantara. Ada lagi satu bangsa lagi yang mendiami Nusantara itu sebelum orang-orang Austronesia datang, yaitu bangsa Negroid. Ya, bangsa Negroid berarti agak hitam kulitnya, atau bangsa Negro. Ternyata bangsa Negroid ini sampai sekarang itu bisa juga dilacak keberadaannya oleh para ilmuwan, arkeolog serta sejarawan, yaitu di pedalaman Malaysia. Di pedalaman Malaysia itu ada sebuah suku yang bernama suku Senang dan suku Negrito. Ya, kalau di perbatasan Filipina itu di pedalaman Filipina itu dan juga di pedalaman Malaysia itu ada suku yang bernama suku Senang dan suku Negrito. Konon bangsa atau suku itu memang adalah peninggalan atau jejak dari suku Negroid yang dulu pernah mendiami Kepulauan Nusantara. Karena kan kalau kita membahas Nusantara, sebetulnya wilayah-wilayah seperti Malaysia dan juga Filipina itu kan masuk juga ya di Kepulauan Nusantara itu. Tapi memang secara klasifikasi, kalau wilayah Indonesia kan administratifnya berbeda. Sehingga begitulah kejadian atau timeline orang-orang Melayu itu ternyata dulu terbagi menjadi dua periode ya. Periode pertama disebut orang Melayu tua, dan periode berikutnya disebut dengan Melayu muda, di mana barangkali secara historisnya adalah mungkin orang-orang Melayu itu secara tidak langsung mereka juga mempengaruhi kebudayaan, kepercayaan, hingga sosiologis yang ada di masyarakat tersebut. Ya, bisa dibayangkan ya, karena memang dua suku ini atau dua bangsa ini terbagi menjadi dua periode. Periode pertama itu masih menggunakan bebatuan ya, walaupun sangat presisi alat-alatnya. Sedangkan periode berikutnya itu kan lebih modern, mereka sudah mengenal ilmu metalurgi, mereka sudah menggunakan logam, baik itu besi dan juga perunggu sebagai alat-alat keseharian. Sehingga barangkali inilah yang menjadi cikal bakal kenapa orang Melayu itu beda-beda di setiap daerahnya. Begitulah jawabannya kira-kira. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.